Oke teman-teman, tim review balik lagi bersama saya di sini, dan kali ini kita sedang ada di sebuah kabin mobil baru yang tentunya mungkin teman-teman agak familiar nih, tapi ada perubahan yang sangat positif di mobil ini. Keluhan-keluhan yang sebelumnya ada di mobil ini dijawab oleh Hyundai sendiri. Tentunya perubahannya banyak banget, kayak kita spill aja ya, head unit nanti kita jelaskan juga satu-satu, kemudian meter clusternya udah beda, dan yang pasti mobil ini lebih mewah lah. Kritikan-kritikan yang ada di mobil ini sedikit demi sedikit dijawab oleh Hyundai. Tapi sebelum itu kita tonton dulu penjelasan dari sales konsultan dari Hyundai Pancoran ini sendiri, Mas Alex nanti akan kasih hitungan terbaik buat teman-teman semuanya, dan tonton terus karena kita akan jelasin satu persatu mobil ini. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, ini kebetulan Hyundai Stargazer Essential untuk harganya sendiri itu ada di harga yang untuk Stargazer Essential manual harganya Rp258.800.000. Sedangkan ada juga yang varian transmisi Matic-nya itu di harga Rp272.500.000. Nah, untuk selain itu juga kita juga punya banyak program kredit atau leasing. Contoh salah satunya ada kredit bunga 0%. Itu untuk bunga 0%-nya sendiri, konsumen bisa bayar di angka TDP-nya itu di angka 130 jutaan dengan angsuran 11.355.000 dikali 11 bulan untuk yang 0%, atau bisa juga yang DP-nya minim. Untuk DP-nya minim itu bisa di angka 5 juta dengan angsuran 6.418.000 dikali 60 atau 5 tahun. Nah, selain itu juga ada program paket 50-50. Konsumen juga bisa bayar setengah harga, nanti bayar lagi di pemakaian bulan ke-12. Jadi nggak usah bayar bulanan lagi. Sama kita ada juga paket balon payment. Nah, di luar itu untuk pembelian tunai kita juga ada banyak program menarik seperti aksesorisnya full lengkap. Terus juga kita ada juga pengiriman via towing. Terus juga after sales selain itu ada free oli selama 4 tahun dan spare part lainnya. Bahkan juga Anda bisa mendapatkan gratis biaya jasa servis selama 5 tahun. Jadi untuk konsumen yang berminat bisa ketemu saya dengan Alex Hyundai Pancoran. Itu beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 7. Nanti bisa cek aja di Google Map atau kliknya di gedung J99 itu tepat di sebelahnya. Atau bisa menghubungi langsung di 0851 5771 9886. Jadi buat teman-teman semua, ya tunggu apa lagi? Silakan hubungi saya atau silakan bisa bertemu langsung. Terima kasih. Nah teman-teman, ini adalah Hyundai Stargazer Essential, keluaran terbaru improvement dari Hyundai Stargazer sebelumnya. Dan mobil ini sekilas mirip dengan Stargazer yang tipe tinggi di versi sebelumnya, yang sebelum improve ya. Padahal ini adalah versi atau tipe yang esensial, artinya ini entry levelnya, yang mana mobil ini head to headnya dengan Toyota Avanza 1.5G, kemudian Expander Exit, dan mungkin R3 GL ya. Nah, kelebihannya di mobil ini sudah menggunakan remote engine start. Jadi teman-teman cukup kalau pengen nyalain mobil ini bisa dari jauh ya. Kebetulan mungkin teman-teman ada di parkiran, panas-panasan, kita lagi di dalam ruangan atau di tempat makan, dimanapun tinggal tekan aja remote-nya. Dari jauh pun, jaraknya berapa meter Mas? 10 sampai 15.
10-15 meter bisa, atau mungkin boleh dicobain yang jauh, boleh. Ini 2 kali tekannya, lalu kita tinggal tekan hold. Nah, udah nyala loh. Dan istimewanya lagi, ini walaupun nyala, AC-nya nyala, mesinnya nyala, tapi belum on ya. Artinya tidak ada yang bisa masuk ke mobil itu jika belum ada kuncinya. Saya buktikan. Oke. Nah, jadi aman. Teman-teman, meskipun masih ada di dalam ruangan, masih ada di dalam manapun, dan mobilnya nggak kelihatan gitu, jadi nggak usah khawatir tidak akan ada yang masuk dalam kabin mobil teman-teman semuanya. Dan untuk video kali ini saya akan fokus apa sih perbedaan improvement dari versi sebelum improve dan setelah improve. Nah, ini dari eksteriornya dulu ya. Nah, untuk bagian depan kita lihat. Mungkin teman-teman sangat familiar, ini adalah muka yang ada di Hyundai Stargazer tipe Prime sebelumnya, yang sebelum improve. Ini bukan lagi chrome, list chrome, jadi nggak ada lagi list chrome di sini. Untuk lampunya udah nyala sambil kita nyalain ya. Nah, kalau saya tekan kunci, dia untuk spionnya pun ngebuka sendiri otomatis dan bisa dibuka tentunya. Nah, ini teman-teman, ini adalah muka dari Stargazer tipe Prime. Di sini bukan lagi list chrome, yang mana tipe aktif tren nama style itu dia masih chrome ya. Sekarang sudah lampu LED bar, jadi manjang. Udah mirip kayak tipe Prime-nya. Kemudian lampunya juga headlampnya bukan lagi halogen, tapi sudah LED projector. Bukan proyektor, udah LED. Kemudian sudah ada fog lamp-nya tentunya. Kemudian untuk grillnya pun sama yang ada di tipe Prime loh. Ini jadi upgrade yang sangat positif. Padahal ini dari segi harga malah turun, tapi punya improvement yang cukup menarik gitu. Di sini grillnya sudah black piano, mirip dengan tipe Prime itu sendiri. Ya, selebihnya sama ya. Untuk bagian depan sama, dan untuk sekarang ke bagian samping. Nah, karena dia juga sudah improve menggunakan keyless, artinya di sini door handle-nya pun sudah ada keyless entry-nya nih, tombol keyless entry-nya, kemudian sudah dibalut juga dengan ornamen chrome, yang mana pada versi sebelumnya itu belum ada chrome-nya sama sekali. Oke, kemudian ini auto retract ya, tadi ya improvement juga tuh. Lalu untuk pelek masih sama dengan yang sebelumnya. Kemudian di bagian belakang, nah yang tren sebelumnya sensor parkir nggak sebanyak ini ya. Bahkan nggak ada ya sensor parkir ya tren ya. Nah, ini sudah ada 3 buah sensor parkir yang sewarna body loh teman-teman. Kemudian ini juga udah black piano, selebihnya sama. Ini LED barnya juga. Ini ciri khas banget sih Stargazer nih. Kalau malam hari udah pasti tuh bukan mobil lain ya, udah Stargazer udah kelihatan dari LED barnya. Improvement yang cukup banyak itu ada di dalam kabinnya. Yuk kita langsung intip. Nah, ini dia teman-teman. Mungkin teman-teman sekali ngelihat langsung tahu lah yang mana perubahan di interiornya ini cukup menarik ya. Improvement yang positif gitu. Dilihat ini dari dashboardnya yang sebelumnya pun penuh dengan keluh kesah. Penuh dengan keluh kesah, kegedean lah apalah. Itu sih memang setiap orang punya pendapat masing-masing ya. Nah, sekarang Hyundai menjawab itu semua dengan menghadirkan dashboard yang lebih direndahin, lalu warnanya pun berubah. Yang tadinya masih warna plastik gitu kan, sekarang sudah pakai balutan black piano. Ini untuk head unitnya masih sama. Kemudian yang berubahnya lagi ini positif banget, dan saya suka untuk improvement di bagian ini. Lihat, meter cluster MID-nya sudah full digital, dan ini bukan monolog analog tapi udah TFT ya. Jadi full LED LCD digital lah, keren tuh. Untuk RPM dan kecepatannya pun udah tidak lagi menggunakan jarum-jaruman lagi, udah full digital. Lalu
Untuk improvementnya lagi di sini dia sudah menggunakan engine start stop, karena kuncinya kan sudah seperti ini ya, udah kilas ya teman-teman, udah dinyalain, udah bisa dinyalain dari luar. Kemudian di sini juga ada drive mode yang sebelumnya belum ada, hanya ada di tipe Prime. Dia sudah punya driving mode drive, mode mengemudinya. Nah, kita bisa lihat di sini ada Eco, ada normal, ada sport, dan ada smart. Yang mana untuk Eco-nya sendiri ini sangat irit ya, bisa pengakuan dari Mas Alex sih bisa 18/1 ya. 18/1 untuk kilometer ininya, untuk 1 per kilometernya. Selain tambahan drive mode, di tombol-tombol AC-nya pun lebih mewah gitu. Di sini udah dibalut dengan black piano, jadi terkesan memang mobil yang mobil mewah lah gitu kan. Lalu apalagi nih? Nah, sini udah ada ambient light-nya untuk ininya ya. Ada cup holdernya. Lalu sudah ada balutan kulit di sini nih, konsol tengahnya, konsol boxnya, oke, atau headrestnya. Kemudian di door trimnya, door trimnya pun sudah memiliki improvementnya pun cukup bagus ya, cukup positif, karena di sini sudah soft touch dan sudah dibalut dengan kulit. Jadi ketika kita nyender tangan di sini itu lebih nyaman tentunya. Oke, selebihnya mungkin sama aja. Dan lampu yang ada di sini itu justru dihilangin ya, karena memang rada ngeganggu juga sih kalau malam hari ya. Oke lah, improvement yang positif, dan ini semua menjawab keluh kesah dari pengguna Stargazer. Mungkin dengan improvement yang seperti ini, harapannya mobil sejuta umat ini, calon mobil sejuta umat, karena lawannya kan mobil sejuta umat nih, bakalan lebih laku lagi. Dan karena mobil ini pun pernah kita coba, untuk kenyamanan memang di atas rata-rata sih. Nah, ini juga bukan hanya penambahan fitur-fitur atau minus-minus yang disempurnakan, dia juga ada hal yang dibuang teman-teman. Ini sudah tidak menggunakan blueling lagi. Jadi memang untuk Stargazer ini fokus untuk fitur-fitur atau hal-hal yang sering dipakai sebagai pengguna. Oke, satu lagi, untuk setirnya dia sudah teleskopik ya, tilt dan teleskopik. Ini di kelasnya oke banget. Jadi walaupun teman-teman mungkin posisi mengemudi yang jauh dari setir, itu setirnya bisa ditarik ya teman-teman. Siap. Mungkin itu aja teman-teman. Jika ada saran, kritik, atau apapun itu, boleh tulis di komentar. Atau menurut teman-teman lebih suka Stargazer Essential ini atau yang tipe tren sebelumnya, boleh tulis komentar. Terima kasih. Oke.